Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah puji-pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami sangat percaya di atas puji-pujian kami Allah berkata, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih lawatan-Mu Tuhan. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami memohon Tuhan kepada-Mu, ampuni kami semuanya, kuduskan kami, sucikan kami, sehingga kami tetap hidup dalam Kristus Yesus dan Yesus hidup dalam kami, dan surga terbuka buat kami untuk anak-anak-Mu. Urapi kami semua Tuhan dengan pengurapan Bapa, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, setan yang ingin mencuri firman, yang ingin mengganggu, kami ikat dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak dan kami hancurkan, kami putus sandalkan kuasanya di dalam nama Yesus. Demikian juga keluarga kami pada hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Tutup bungkus dengan kuasa Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama berkata amin. Silakan duduk. Kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas 13 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-16. Lukas 13 ayat 10 sampai dengan yang ke-16. Kita bergantian membaca. Menyembuhkan seorang perempuan pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Ia mengatakannya atas perempuan itu, dan seketika itu tetap hiduplah perempuan itu dan mendengarkan. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu Ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu meletakkan tubuhnya atau kerjanya pada hari Sabat dan mendengarnya dan membawakannya pada Tuhan? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham bersama-sama. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukan." Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman ini sangat berkesan kepada saya pada pagi hari ini, di mana Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada seorang perempuan, yang mana perempuan ini sudah lama dirasuk setan selama 18 tahun, dan tidak ada satu orang pun yang sanggup. Para hamba Tuhan, para kepala rumah ibadat, para imam-imam, para pengkhotbah di Yahudi pada waktu itu. Tetapi Yesus Kristus yang luar biasa, di mana ada kesempatan, Yesus memberitakan firman Tuhan, melakukan pengajaran. Di mana ada kesempatan, Tuhan Yesus
menyembuhkan orang yang sakit. Sesuai dengan firman-Nya yang mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, dan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus memberitakan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti firman Allah, orang-orang yang tidak mengerti Injil, disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Kita pun orang-orang bodoh, disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita pada pagi hari ini, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yesus memberitakan firman ini, dan dia melepaskan orang perempuan yang sudah dirasuk setan ini selama 18 tahun. Nggak ada yang memperhatikannya. Saudara, Yesus sangat mengetahui dan mengenal iblis yang telah masuk di dalam tubuh perempuan ini, sehingga dia bongkok. Dia sangat menderita. Dan Yesus melihat di dalam rumah ibadat di sinagog ada kuasa kegelapan yang menyelusup, yang diam di dalam jemaat. Apakah ada juga roh jahat yang menyelusup di dalam tubuh jemaat Tuhan di tempat ini? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus tahu. Yesus tidak bisa bersama dengan iblis. Terang dan gelap tidak bisa bersama. Dan dia katakan kepada ibu, "Hai ibu, engkau sudah sembuh." Ketika Yesus berkata, "Hai ibu, engkau telah sembuh," maka saat itu perintah kepada iblis, "Iblis, engkau tidak berhak tinggal di tubuh wanita itu. Cukup 18 tahun. Engkau jahat." Dan ibu ini sembuh. Mengapa? Karena Yesus telah menanggung penyakit kita di atas kayu. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, dan penderitaan kita lah yang dipikulnya. Tetapi kita mengira dia kena tulah, dia dipukul dan ditindas oleh Allah, dia tertikam oleh karena pemberontakan, dan dia dilumpuhkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yesus Kristus telah menanggung penyakit kita di atas kayu salib. Oleh karena itu Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan seorang yang sakit 18 tahun. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat yang ke-18, Yesus mendekati murid-muridnya
sorga dan di bumi. Kepada Yesus telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Dan dia berbelas kasihan. Dan dia menyembuhkan orang yang dirasuk setan selama 18 tahun. Bukan waktu yang sebentar, waktu lama. Kalau baru lahir seorang wanita pada waktu itu 18 tahun menjadi remaja, bahkan sudah duduk di bangku kuliah mahasiswa kedokteran semester 1. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi Yesus Kristus punya otoritas, punya kuasa untuk menyembuhkan, untuk mengusir kuasa kegelapan itu. Sesuai dengan firman Tuhan, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku. Mereka berbahasa baru bagi mereka. Mereka memegang ular, bahkan meminum racun maut pun mereka tidak celaka. Mereka menumpahkan tangan kepada orang sakit, maka orang sakit itu menjadi sembuh. Yesus berkata, "Ibu, engkau telah sembuh. Iblis, engkau tidak boleh lagi tinggal di dalam wanita ini. Pergi." Yesus mempraktekkan firman Tuhan yang telah dikatakannya, yaitu mengusir roh-roh jahat, mengusir iblis, mengusir setan, menyembuhkan segala penyakit. Dan setelah Yesus Kristus mengatakan engkau telah sembuh, maka disertai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Markus 16 ayat 17 dan 18. Di yang terakhir di ayat 18 itu berkata, tanda dikatakan mereka meletakkan tangannya, maka orang sakit menjadi sembuh. Dan Yesus meletakkan tangannya kepada orang yang sakit atau perempuan yang baru saja lepas dari kuasa kegelapan itu. Dia meletakkan tangannya di atas kepala perempuan itu yang bongkok, jadi sempurna kesembuhannya, menjadi dia tegak. Yang tadinya bongkok Yesus meletakkan tangannya, maka dia menjadi sehat kembali. Mau dilawat oleh Tuhan hari ini, sehingga segala sakit penyakitmu sembuh, sakit TBC sembuh, sakit paru-paru sembuh, sakit apapun sembuh, dompetmu pun sembuh. Sakit kanker, bukan hanya kanker fisik, tapi kantong kering pun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kotok-kotok kemiskinan dilepaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan berkata, hai ibu, hidupmu makmur. Hai bapak, ekonomimu baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika ibu ini sembuh, maka dia memuliakan Tuhan. Dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dia tidak lupa meninggikan Tuhan. Engkau telah disembuhkan oleh Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Muliakan nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Nama-Mu Yesus, Kau layak terima puja tertinggi. Muliakan nama-Mu bersama-sama.
Muliakan nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Muliakan nama-Mu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tuhan, aku telah mengalami sakit penyakit 18 tahun lamanya, satu orang pun tidak ada yang sanggup menyembuhkan di dalam gereja, di dalam sinagog. Tetapi ketika Engkau datang menyembahku Tuhan, maka aku sembuh. Berharaplah kepada Tuhan, jangan berharap kepada dukun. Dukun tidak menyelamatkan. Di mana iblis datang untuk membunuh, mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Yesus datang untuk membunuh. Maaf, iblis datang untuk membunuh. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan dan menghidupkan. Rupanya iblis tak salah. Iblis memakai kepala rumah ibadah itu untuk menghalangi kesembuhan ini, untuk menghalangi orang-orang lain untuk berharap kepada Tuhan, dengan berkata ada 6 hari waktu untuk bekerja. Pada satu hari itulah, salah satu dari hari itulah, bawalah orang sakitmu itu supaya disembuhkan. Iblis menghalangi keselamatan. Kepala rumah ibadah mengatakan demikian, tetapi Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat itu dengan berkata, hai orang-orang munafik. Tahu orang munafik? Pura-pura alim padahal jahat, pura-pura jujur padahal bohong, pura-pura jujur padahal hatinya bengkok. Hai orang munafik, lembumu dan keledaimu engkau lepaskan dari kami dan membawanya untuk minum. Perempuan ini sudah diikat oleh kuasa kegelapan selama 18 tahun. Apakah dibiarkan dia terus 18 tahun untuk diikat oleh iblis? Dia adalah anak Abraham juga. Dan orang-orang yang berpihak kepada kepala urusan atau kepala rumah ibadah itu, mereka malu dan orang banyak bersukacita dan memuliakan Tuhan. Saudara yang diberkati, ketika kepala rumah ibadah itu berkata untuk bawalah pada hari yang lain, berapa banyak gereja sekarang tidak terjadi mukjizat kesembuhan dan mukjizat kelepasan karena terikat oleh liturgi gereja, karena tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ke gereja sih ke gereja dengan tata ibadah yang penuh dengan kekaguan, mukjizat yang terjadi. Bayangkan 18 tahun seorang ibu sudah beribadah di sinagog ini, enggak terjadi mukjizat apa-apa. Bahkan semakin hari semakin bongkok.
banyak gereja-gereja yang tidak ada kuasanya. Karena bergantung pada hari, bukan bergantung kepada Yesus. Karena mereka tidak mendalami firman Tuhan. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, Sabat adalah Yesus Kristus itu sendiri. Manusia untuk Sabat, bukan Sabat untuk manusia. Ada ayat. Hitung-hitung hari, cocok nggak hari ini? Hari sama saja. Senin sampai Minggu, mujizat terjadi. Amin. Percayakah saudara bahwa mujizat terjadi Senin sampai Minggu? Terjadi. Yang masalahnya karena tidak percaya kepada Yesus. Banyak yang mengatakan nanti hari Senin bawa ke sini, jangan di hari Sabat. Tapi saya mau berkata kepada saudara bahwa hari apapun, mau jam 12 malam, mau jam 4 pagi, terjadi mujizat, kesembuhan dan kelepasan dalam nama Yesus Kristus dan dibuktikan oleh Yesus Kristus. Dan kuasa ini telah diberikan kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua. Jangan batasi kuasa Allah. Kuasa Allah telah diberikan kepadamu, kepada kita semua. Ada orang sakit sembuhkan. Karena otoritas surgawi telah diberikan kepada saudara dan kepada kita semua. Dan dikatakan di situ, ini harus dibebaskan. Karena dia adalah anak Abraham. Dia harus dibebaskan dari kutuk-kutuk, dibebaskan dari kuasa kegelapan, dibebaskan dari segala sakit penyakit. Dan hanya Yesuslah yang sanggup membebaskannya. Sesuai dengan Kolose 1 ayat 13 dan 14 yang berkata, Ia yang melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan yang memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan di dalam dia ada pengudusan, yaitu di dalam dia ada pengampunan dosa. Jadi saudara, ketika dia disembuhkan oleh Yesus, pengampunan dosa otomatis terjadi. Makanya beberapa kali Yesus berkata, engkau telah sembuh dan jangan buat dosa lagi. Kalau engkau buat dosa, maka akan terjadi malapetaka yang lebih besar. Halo, engkau disembuhkan oleh Tuhan, jangan buat dosa. Anak Abraham, dia juga berhak untuk mendapatkan keselamatan. Tapi hanya satu cara, penyerahan diri secara total kepada Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus. Mengakui dengan mulut sendiri bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Digenapilah firman-Nya yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oh, luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkhotbah menyembuhkan penyakit, berkhotbah melepaskan kuasa kegelapan dari orang yang dibelenggu oleh iblis itu. Dan ketika mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, malu-malu kucing mereka, tersipu-sipu mereka. Banyak orang yang mengatakan, bapak itu salah, ibu itu salah. Sering kan kita begitu. Sering. Hamba Tuhan pun sering begitu. Hamba Tuhan itu maksudnya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sering kan? Oh, payah dia itu, ngaco dia itu. Padahal jari yang 4 ini menuju kepada kita.
berkata, dia 7 ngaco, kita yang lebih banyak ngaco. Halo? Kan ada ayat firman di dalam Matius 7. Kuman di seberang lautan. Balok di matanya sendiri nggak kelihatan. Suka menghakimi. Begitulah keadaan kepala rumah ibadah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus menyampaikan kalimat demi kalimat itu, maka mereka malu dan orang banyak bersukacita. Kesembuhan terjadi dan kelepasan terjadi kepada seorang perempuan yang 18 tahun disiksa oleh iblis. 18 tahun dia siksa. Yesus berkata, keluar, sembuh. Maka sembuh.